till my heart becomes a home for you. Come and make my heart your home. Come and be everything I am and all I know. And search me through and through till my heart becomes a home for you, a home for you, Lord, a home for you, Lord. Let everything I do open up a door for you to come through, and that my heart would be a place where you wanna be. Come and make my heart your home, and come and be everything I am and all I know. Search me through and through till my heart becomes a home for you, a home for you, Lord, a home for you, oh, Lord. Let everything I do open up a door for you to come through, and that my heart would be a place where you wanna be. 'Cause you are my portion, filling up everything. You are the fortunes, causing my heart to see that it's amazing that you can make yourself at home with me, Lord. Come and make my heart, come and make it your home, and come and be everything I am and all I know. And search me through and through till my heart becomes a home for you, till my heart becomes a home for you, till my heart becomes a home for you, Lord, for you,
Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya shalom saudaraku, selamat pagi semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya pagi ini saudara masih tetap semangat untuk datang beribadah pagi ini saudara. Yang ngantuk jangan lagi ngantuk, yang lelah jangan lagi lelah. Tapi biarlah pagi ini kita mau datang dengan semangat yang baru di dalam Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang malam ini Tuhan, sehingga pagi ini kami boleh datang menghampiri Engkau Tuhan. Dan biar pagi ini kami percaya saat kami datang, ada semangat yang baru yang Kau berikan kepada kami umat-Mu untuk dapat memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin kami pagi ini, dan biarlah semangat ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, saya percaya adik-adik adalah orang-orang yang cinta Tuhan, benar? Kita mau naikkan pujian ini ya. Adik-adik,
Tidak ada yang lain yang bisa kita banggakan di dunia ini selain Tuhan Yesus saja di dalam hidup kita. Yuk, nyanyi sama-sama ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berhenti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari semuanya kita nyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
dalam hidup kami, karena Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saudara, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan puji Tuhan. Saya percaya saudara dipanggil, saudara dipilih Tuhan. Ketika Dia memanggilmu, saudara, apa jawabanmu, saudara? Apa, saudara? Ya, haleluya, amin. Kita puji Dia, ya, saudara, sama-sama. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawabnya ya, ya, ku jawabnya ya, ya, ku jawabnya Tuhan, ku jawabnya Tuhan, ku jawabnya ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Adik-adik jawab. Jawabnya ya, ya, jawabnya ya, ya, ku jawabnya Tuhan, ku jawabnya Tuhan, jawabnya ya, ya, dikatakan ya, 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 ku jawabnya ya, ya, ku jawabnya Tuhan, ku jawabnya Tuhan, jawabnya ya, ya, jawabnya ya, Berjanji di hadapan-Mu Tuhan, Kau yang panggil kami, pilih kami tetap setia di dalam Engkau. Haleluya. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin, saudara. Amin. Sebab Dia baik. Yeay. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Kami tahu Kau turut bekerja. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Untuk apa, saudara? Untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih
ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amin. Bagi setiap orang yang percaya, yang lemah dikuatkan. Katakan amin. Amin. Yang sakit disembuhkan. Hei, mari jemaat Tuhan, kita mau puji Dia. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Hey, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari jemaat Tuhan yang percaya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Hey, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Saya percaya pagi ini kita menjadi jemaat Tuhan yang rindu dan haus akan hadirat Tuhan. Amin, saudara. Dan biarlah kita mau datang dengan kerinduan hati kita. Kita mau sembah Dia, kita mau naikkan puji-pujian kita kepadanya dengan segenap hati kita. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau, Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu,
percaya kepada kebesaran-Mu Tuhan. Hati kami tetap percaya kepada setiap perkataan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu pagi ini Tuhan. Dan biarlah Kau yang pimpin ibadah kami pagi ini Tuhan. Kau yang mengurapi setiap kami. Dan Kau juga yang menjamah pribadi lepas pribadi Tuhan melalui firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Saya serahkan kepada hambanya Ibu Francisca. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah online pagi ini. Saya percaya sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap ada di dalam setiap keberadaan saudara, walaupun kita di rumah aja ya. Karena kita percaya pertolongan Tuhan itu tidak pernah absen buat saya dan saudara. Amin. Ya, kita akan hari ini melihat bagaimana tangan Tuhan boleh terulur bagi setiap kita, bagi saudara dan saya. Tadi pujian mengatakan kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya, ya. Tidak hanya hari ini, tidak hanya lusa, tidak hanya minggu depan, tetapi untuk selama-lamanya. Saudara, ada satu pertanyaan. Kenapa ya kalau orang salah itu perlu dibela? Gitu. Ya. Kenapa seorang pengacara mau membela seorang yang sudah ketahuan dia bersalah? Kadangkala orang merasa itu nggak perlu, kan dia udah salah gitu. Dia nggak perlu dibela, dia tidak perlu ditolong karena itu kesalahan. Gitu. Tetapi hari ini kita mau melihat bagaimana kalau seorang pengacara, seorang advokat itu sebenarnya dia menolong seseorang yang menjadi terdakwa atau tersangka itu bukan sekedar mereka untuk membela kliennya, tersangkanya untuk dibebaskan. Bukan itu tujuannya. Tetapi tujuannya adalah si pengacara ini ingin memberikan hak kepada si tersangka atau terdakwa ini. Dia ingin supaya hak-haknya itu bisa dipergunakan, tidak disalahgunakan, gitu ya. Nah, saudara, saya belajar dari hal ini, pembelaan Tuhan atas saya dan saudara itu tidak melihat kesalahan kita. Sebentar lagi minggu depan kita udah Paskah, ya. Kalau kita melihat cara Tuhan itu membela saya dan saudara, sebenarnya kita tidak patut untuk dibela. Karena apa saudara? Kesalahannya terlalu banyak. Jadi dia mungkin kalau ya, dia mencari-cari kebaikan kita, dia mencari-cari hal-hal yang benar di dalam hidup kita, itu tidak akan ditemukan. Ya. Sebenarnya tidak ada kepatutan kita menerima pembelaan dari Tuhan. Tetapi Tuhan itu membela kita dengan luar biasa. Dia menyingkirkan segala keegoisannya. Dia melupakan apa yang menjadi sebenarnya dia punya hak gitu, untuk tidak membela kita. Tetapi dia mau melakukan itu karena satu, tadi bilang kasih setianya yang tidak pernah bisa dia tinggalkan gitu ya. Apa sih yang membuat Tuhan itu tertarik kepada orang-orang pilihannya? Sehingga dia menoleh, dia bisa melihat orang-orang pilihannya itu, dan dia melakukan pembelaan. Kita lihat tentang Ayub. Dia bukan orang yang melakukan hal-hal yang luar biasa, membelah laut, atau melakukan keajaiban-keajaiban. Tapi kita akan melihat bagaimana Tuhan melihat Ayub. Ada satu karakter yang sungguh-sungguh membuat Tuhan ingin memperlihatkan, ingin membela, ingin membuat dia sungguh-sungguh menjadi orang yang patut untuk ditolong. Ya, saudara, mungkin kita udah biasa melihat ini, tapi saya waktu baca ini saya kaget gitu juga ya. Ternyata pembelaan Tuhan itu luar biasa. Jadi hari ini tema firman Tuhan adalah pembelaan Tuhan. Ya, kita akan buka di dalam Ayub 2 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Ya.
Ayub 2 ayat yang ketiga. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Saudara, kita akan garis bawahi tentang ia tetap tekun dalam kesalehannya. Kalau di dalam terjemahan sehari-hari dikatakan ia tetap setia. Ya. Kesetiaan inilah yang Tuhan lihat di Ayub. Di dalam segala hal yang dia hadapi, ya, dia tidak goncang, dia tidak berubah setia, dia tidak memperlakukan Tuhannya seperti curiga, salah paham gitu. Tetapi dia memperlakukan Tuhannya, dia percaya bahwa Tuhannya itu tidak pernah salah untuk melakukan hal yang benar di dalam hidupnya. Walaupun secara fakta, kalau di dunia ada bilang begini, ini fakta atau gosip gitu ya. Nah, faktanya seperti ini gitu. Faktanya yang dilihat Ayub adalah, yang dialami Ayub adalah ketidaknyamanan. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan akan membuat Ayub seperti yang dia mau, seperti yang Tuhan mau, ya. Karakter Ayub ini yang Tuhan lihat, sehingga Tuhan ingin membela Ayub sampai dia dipulihkan dari keadaannya. Saudara sering dengar keadaannya bagaimana, ya, dia dicerca, dia dihina, dia pun dimaki, ya. Dan penyakit yang dia alami juga bukan yang segampang yang mungkin kita bayangkan gitu ya. Tetapi itu yang dirasakan Ayub, dan pembelaan Tuhan itu ada di akhir. Pembelaan Tuhan itu tidak instan. Saudara mungkin berpikir, kok lama amat ya orang menderita, kok lama amat ya orang susah, kok lama amat ya orang miskin, kok lama amat ya setiap pencobaan itu datang. Ya, tapi setiap hal yang Tuhan mau kerjakan itu sesuai waktunya Tuhan. Ya, waktu Tuhan memulihkan Ayub, kalau saudara baca di dalam Ayub 42 ayat 10, disitulah pembelaan Tuhan atas Ayub. Karena apa, saudara? Karena karakternya Ayub yang Tuhan lihat. Ya, itulah cara Tuhan membela Ayub. Ada satu lagi, saudara, waktu Daniel, ya, Daniel adalah orang yang setia. Ya, kalau kita baca di dalam Daniel 6, kita baca sama-sama di dalam kitab Daniel yang pasal ke-6, di dalam ayat yang kelima saya akan bacakan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Jadi Daniel ini adalah orang yang setia bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada negaranya, kepada pemerintahannya. Ya, kepada pemerintah dia setia, dia tidak ada didapati kesalahan, ya. Dari hal-hal yang dia alami, ya, dia masuk ke gua singa, bahkan 3 orang temannya masuk dalam dapur api, ya. Mereka tidak minta dispensasi sama Tuhan untuk hukuman mereka. Tetapi Tuhan punya pembelaan atas mereka semuanya, ya. Cara Tuhan membuat pembelaan atas Daniel itu membuat raja sampai bisa mengatakan satu kalimat. Saudara baca deh di ayat yang ke-21, kita akan baca. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Raja di sini, saudara, di dalam kalimatnya dikatakan dia berseru kepada Daniel waktu Daniel masuk dalam gua singa itu, ya.
Dia berseru dengan suara yang sayu. Kalau dalam terjemahan sehari-hari dikatakan raja itu cemas, gitu. Raja itu cemas, gimana ya Daniel ini, mati atau enggak gitu kan, diterkam atau enggak gitu kan. Nah, dia sampai menyampaikannya, dia panggil Daniel itu dengan suara yang sayu, dengan suara yang cemas, ya. Jangan-jangan gitu ya, harap-harap cemas, ya. Yang dia katakan adalah Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Berarti raja tahu bahwa Daniel adalah orang yang menyembah Allahnya dengan tekun, dengan setia. Ya, kesetiaan Daniel tidak pernah sia-sia. Kesetiaan Ayub pun tidak pernah sia-sia. Ada pertolongan Tuhan, ada cara Tuhan untuk melepaskan dia dari hal-hal yang menyulitkannya, yang bagi manusia nggak mungkin. Tadi kita sudah menyanyi, tidak ada yang mustahil. Ya, integritas kita seseorang bukan kita lakukan karena keadaan. Ya, kesetiaan kita bukan kita lakukan karena keadaan, tetapi karena keputusan. Saudara setuju? Ya, kita melakukan kesetiaan kita karena keputusan kita. Ya, kita mau setia atau enggak? Gitu. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan setiap kesetiaan saya dan saudara. Ya. Seperti yang dialami oleh Yesus waktu dia mau disalib. Sepanjang perjalanannya, ya, dia mengalami olok-olok, dia dihina, dia dicaci, dia diludahi, dan segala macam dia alami. Sepertinya Bapa meninggalkan dia, sehingga dia berteriak. Tetapi Bapa tidak akan meninggalkan dia. Bapaknya setia, dan dibuktikan dengan dia membela. Waktu dia bangkit, itulah kemenangan yang Bapa berikan. Ya, saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan membuktikan pembelaannya atas saudara dan saya. Ya, Tuhan itu adil. Kenapa dia harus membela kita, saudara dan saya? Bagaimana dia mau membela kita? Saudara dan saya belajar untuk setia. Ya, kalau kita ibadah selama ini online, saudara mungkin akan bilang, ya kapan ya ketemu lagi di gereja, kapan ya kita ibadah lagi. Ya, saudara, ini waktunya saudara diajari untuk tekun, sedang dilatih untuk tekun. Adakah saudara juga mau berlatih tekun, setia beribadah di rumah? Ya, menyembah itu kalau di gereja cuma seminggu sekali. Tapi di rumah saudara bisa setiap waktu saudara. Enggak hanya orang yang di luar bisa punya waktu 5 waktu, ya. Saudara dan saya punya waktu enggak untuk Tuhan. Itu kesetiaan kita itulah. Saya belajar kalau pagi seperti balapan, saudara. Saya seneng gitu ya kalau pagi-pagi bangun. Saya bangun sebelum ada suara dari seberang yang duluan gitu. Saya kadang-kadang, wah saya duluan gitu ya. Jadi saya rasanya gimana gitu ya. Saya duluan nih, saya udah nyembah Tuhan duluan ya. Nah, kita belajar seperti kita mengundang hadirat Allah. Kita mengundang Tuhan untuk kita memulai segala sesuatunya di pagi hari, mendahulukan Tuhan. Kesetiaan kita dari situ, saudara. Ya. Kalau saudara pagi-pagi sudah lompat dulu, udah melakukan hal yang lain, ya, saudara mungkin akan bilang, aduh Tuhan, kenapa sih Tuhan gak tolong, gitu ya. Tapi kalau kita mau datang sama Tuhan di pagi hari, dimulai dengan kita duduk diam, dimulai kita dengan menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Saya selalu senang dengan lagu Yesus, Yesus, kau berarti bagiku, gitu ya. Hasrat saya ingin menyukakan hati Tuhan, ya. Dan hari ini
saya dan saudara sedang diajak sama Tuhan. Mau nggak punya hasrat untuk setia? Ya, hasrat itu lebih dari kemauan. Ya, hasrat itu melebihi kemauan. Hasrat itu rasanya, gitu ya, apa ya, lebih gitu loh, lebih kepingin banget gitu ya. Itulah hasrat. Ya. Adakah kita punya hasrat untuk kita menyenangkan hati Tuhan? Supaya apa, saudara? Pembelaan itu kita lihat. Ya, kita mungkin kan melihat seperti Israel. Kenapa mereka seringkali gagal? Kuncinya satu, tidak setia. Kuncinya satu, seringkali curang. Ya, hari ini dia bilang, oh Tuhan hebat. Ya, hari ini dia bilang, oh Tuhan kita luar biasa. Mungkin seperti itu. Sebentar lagi dia akan berkhianat. Ya, lawan kata dari kesetiaan adalah pengkhianatan. Tuhan sudah merasakan itu. Ya, Yesus sudah merasakan pengkhianatan itu. Tapi kita belajar hari ini, kita bukan jadi pengkhianat-pengkhianat, kita bukan jadi orang-orang yang curang, tetapi kita jadi orang-orang yang setia. Supaya apa? Pembelaan Tuhan itu kita rasakan. Ya, sebagai ayat yang terakhir saya akan bacakan di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-16. Kita akan baca sama-sama. Kita akan baca ayat 16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, tidak ada kecurangan padanya. Saudara, kalau saudara baca di dalam, saya ingin bacakan di dalam terjemahan sehari-hari, mungkin bisa ditampilkan. Mazmur 92 ayat 16. Ya, kita akan baca. Itulah buktinya bahwa Tuhan adil. Dia pembelaku, tak ada kecurangan padanya. Ya, Tuhan itu adil, Dia pembela saudara dan saya. Tidak ada kecurangan. Ya, Dia tidak berlaku curang kepada saya dan saudara. Ya, hari ini satu hal yang kita mau mengerti, bahwa kita ini adalah orang-orang yang dibela Tuhan habis-habisan. Ya, Dia rela mati, Dia rela untuk melakukan hal-hal yang manusia tidak bisa lakukan. Dengan penyalipannya, Dia lakukan pembelaan buat saya dan saudara, untuk saya dan saudara berharga di matanya, untuk saudara dan saya menjadi biji matanya. Dia tidak ingin kita terluka, Dia tidak ingin kita binasa, tetapi Dia mau pembelaannya atas kita itu sempurna, supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang sungguh bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Kita mau berdoa. Kami mau mengucap syukur Tuhan, semua kasih setiamu Tuhan yang kami rasakan adalah semua yang terbesar Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah gagal dalam rancangan-rancanganmu Tuhan. Dan Engkau memastikan bahwa kami adalah orang-orang yang berharga di matamu Yesus. Kami mau belajar pada hari ini Tuhan, setia dengan segala apapun yang menjadi kondisi kami Tuhan. Itu bukan penghalang untuk kami datang di hadapan-Mu dengan duduk diam, dengan bertekun Tuhan. Kami mau setia untuk setiap hal yang kami hadapi, karena kami percaya Tuhan, pertolongan kami, pembelaan kami hanya datang daripada Engkau Tuhan, Allah yang menciptakan kami, Allah yang menanggung setiap hal yang kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saya mewakili Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan Diaken Francisca. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan segala sesuatu yang dikerjakan. Persembahan hari ini diperuntukkan kas umum untuk operasional gereja. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 573-0062-569 atas nama DRS Harwanto, atau dapat dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Informasi mengenai penitipan dapat menghubungi Saudari Maria dan Saudara Jefta. Terima kasih untuk setiap persembahan saudara.
Persepuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 287 3037 008 atas nama GBI Taman Aries, atau dapat juga dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Selanjutnya, ibadah Jumat Agung disertai perjamuan kudus akan diadakan pada hari Jumat 2 April 2021 pukul 8. Jemaat diminta mempersiapkan roti, sirup, anggur atau teh, dan doa puasa akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 April dengan meniadakan makan pagi, siang, atau malam. Sementara ibadah Paskah umum akan diadakan pada hari Minggu 4 April pukul 8 pagi. Ibadah anak pada hari itu akan digabung dengan ibadah Paskah umum. Doa bersama secara online akan diadakan pada hari Minggu 4 April pukul 4 sore. Pengurus, pelayan, dan murid pelatihan diwajibkan untuk ikut, dan seluruh jemaat diajak untuk berdoa bersama agar dapat saling menguatkan dan semakin bersahati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi Saudari Maria dan Saudara Andre. Selanjutnya, saat ini ada 10 keluarga yang didukung oleh dana diakonia. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus mendukung jemaat yang membutuhkan. Informasi mengenai pemberian sembako dan dana diakonia dapat ditanyakan kepada saya, Bapak Yanto Iskandar, dan Saudari Sulastri. Persembahan pada ibadah Jumat Agung akan diperuntukkan kas misi Paskah. Dana akan disalurkan kepada Gembala Sidang area Banten, Bekasi, dan Tangerang yang terkena dampak pandemi. Terima kasih atas setiap taburan seluruh jemaat. Informasi mengenai misi Paskah dapat menghubungi Saudara Andre Eka Putra. Gembala dan seluruh pelayan Tuhan dan jemaat GBI Taman Aries mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Linda pada tanggal 23 Maret, Ibu Flora Lilia Kristianto pada tanggal 24 Maret, Saudara Andre Eka Putra pada tanggal 26 Maret, Saudara Adriel Evan dan Saudari Tania Marcelia pada tanggal 27 Maret, serta Bapak Timotius Iman Rahmadi pada tanggal 28 Maret atau hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan segala yang terbaik. Demikian pengumuman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya percaya saudara seperti firman Tuhan tadi katakan saudara, hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang menjadi pembela kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang berani lawan kita saudara? Tidak ada, karena Dia menjadi pembela hidup kita. Amin saudara. Amin. Saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Kita mau katakan Yesus yang terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Nanti doa tutup ibadah saya serahkan kepada hambanya, Bapak Eugene Irwan Rahmadi. Terima kasih ya Bapak. Kau mengasihi kami. Para hamba-Mu di sini, para pelayan-Mu di sini, dan umat-Mu Tuhan. Tuhan, Kau pelihara kami
mungkin dengan sukacita daripada kuasa daripada, dan mereka akan kesyang dan memberitakan kesyangku. Segala nama, di mana setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah